Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita Bapak Ibu, di mana kita bisa melihat kiri kanan kita, anak-anak kita, suami istri, bahkan sanak famili mungkin di tempat ini hadir bersama beribadah di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Di mana pada hari ini Bapak Ibu Saudara, Minggu 24 September 2023, ini adalah minggu yang terakhir bagi kita di bulan September mendengarkan tentang tema menanggalkan ego Bapak Ibu Saudaraku. Masih ingat ya, beberapa kali kita diingatkan dalam bulan ini tentang tema menanggalkan ego, di mana juga minggu yang lalu kita telah diberkati oleh hamba Tuhan dari saudaranya Bapak Gembala Sidang Ibu Rasita Sembiring tentang menanggalkan ego Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sangat banyak memberkati kita. Diberkati kita Bapak Ibu. Boleh kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu ini pada saat kita bersalaman Bapak Ibu Saudara ya. Supaya Ibu ini juga tetap semangat dan sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di mana juga di dalam Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan minggu yang lalu diingatkan kita di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bahwasanya jaminan yang menjadi bagian dari kehidupan kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Maka kita adalah orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Itulah kita dipilih dan ditetapkan, bahkan mendengarkan firman Tuhan untuk diselamatkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 8 ayat 29 Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita hanya mendengar saja dan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Peganglah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, kerjakan di mana Tuhan telah memberikannya dengan cuma-cuma. Haleluya. Di mana juga pada minggu pertama kita diberikan pengertian tentang ego dari hambanya Dr. Philip berkata di sana tentang pengertian ego itu adalah diri sendiri. Amin. Menceritakan diri kita sendiri, keakuan kita sendiri. Maka kita harus menanggalkannya. Jangan kita memikirkan pikiran kita, perasaan kita di dalam mengikut Tuhan ini. Tetapi lakukanlah. Haleluya. Bahkan di minggu kedua juga diingatkan kita oleh gembala sidang kita, di mana kita juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Tanggalkan ego. Dimanapun kita berada, ayo kita tanggalkan ego kita. Haleluya. Katakan kepada diri kita Bapak Ibu sekarang saat ini, siapakah saya ini di hadapan-Mu Tuhan? Haleluya. Saya ini adalah hamba yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk bisa menanggalkan ego dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada juga berita sukacita bagi kita di mana pada hari Kamis ini Bapak Ibu kita diundang untuk datang bersama-sama ibadah Padang. Lokasinya Bapak Ibu Saudara di Villa Legend Lubuk Minturun dengan insert 100.000 per kepala atau per orang Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu dengan pasti di mana lokasinya, tetapi jam berapa kita akan berangkat, itu di sini tempat titik kumpulnya Bapak Ibu Saudara ya. Mulai pukul 7 sampai 7.30 kita berkumpul di sini. Dan kalau misalnya kita tidak tahu lokasinya juga kita boleh lebih bertanya lagi kepada pemimpin 4D. Haleluya. Siap kita datang Bapak Ibu Saudara. Di mana kita juga telah melihat videonya tadi Bapak Ibu, tempatnya sangat bagus dan sangat indah Bapak Ibu. Di sana kita nanti bisa berkumpul dengan keluarga kita, memberikan waktu kita bersama. Haleluya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Jadi kita tetap sukacita untuk datang bersama-sama di sana karena kita akan diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Pada hari ini juga ada pembelajaran agama bagi tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6. Ingatkan anak-anak kita, mereka masuk pukul 2 siang supaya mereka juga mempersiapkan diri mereka. Tidak ada satupun mereka yang tidak hadir. Haleluya. Saat ini saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat renungan terlebih dahulu di dalam Roma 6 ayat 4 berkata di sana, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita baca bersama Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, sebab tiada Allah yang seperti Engkau yang begitu baik dan luar biasa menjaga kehidupan kami, sehingga kami dapat Tuhan masuk di minggu terakhir di bulan September. Semua oleh karena rahmat-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai menggali, kuasa
tepuk tangan. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Mari puji Dia Allah kita. Haleluya. Sebab hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan. Hanya bagi-Mu penghormatan kami. Hanya bagi-Mu segala yang kami punya, kami berikan kepadamu. Bukan hanya yang terbaik, tetapi seluruhnya. Tiada ternilai semua yang Kau berikan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Kita juga bawakan topik-topik doa kita. Mari kita satukan hati kita pada saat ini
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, ku membawa ucapan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan dan Engkau curahkan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang Kau kasihi ya Bapa. Begitu banyak berkat-berkat-Mu Tuhan Yesusku yang kami rasakan secara pribadi di dalam kehidupan kami. Mulai itu Tuhan Yesusku, kebaikan-kebaikan-Mu, buat segala perlindungan-Mu Tuhan, buat segala penebusan yang telah Kau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Sehingga hidup kami dibebaskan Tuhan dari hal apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan rasa ketakutan sekalipun Tuhan. Bapa, begitu Tuhan Yesusku luar biasa yang Kau melingkupi kehidupan kami. Walaupun terkadang kami menjauh daripada-Mu Tuhan, tetapi Engkau tetap menarik kami Bapa untuk tetap mengikuti segala Tuhan Yesusku kebenaran-kebenaran firman yang daripada-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesusku buat penginjilan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertemuan-pertemuan yang terjadi bagi gereja-Mu. Apapun Tuhan Yesus yang menghalangi langkah kaki mereka, tetap firman-Mu dinyatakan Tuhan Yesusku. Tetap firman-Mu diberitakan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa, bagi setiap orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan, yang membutuhkan sungai-Mu mengalir di tanah yang kering ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku, semuanya itu karena Engkau Tuhan. Semuanya dapat dilewati ya Bapa bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus. Pimpinan-Mu menjadi milik setiap gereja-gereja-Mu, sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan setiap firman-Mu ya Bapa. Ajaiblah dan nyatalah kasih-Mu bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Yesus bagi setiap gereja-gereja, supaya memiliki Tuhan Yesus roh yang terbeban Tuhan, untuk melihat kepada bangsa Indonesia, untuk melihat kepada negara Bapa yang akan dilewati Tuhan Yesus bersama-sama di tahun 2024 Tuhan Yesusku. Biarlah Bapa mereka membawakan Tuhan Yesusku ini semua hanya ke dalam tangan-Mu. Mereka selalu berdoa dan berdoa Tuhan, karena kami sebagai gereja-Mu rindu melihat pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesusku melihat Bapa, bahwasanya Tuhan Yesusku kebenaran itulah yang akan dikerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Bangsa kami adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang merdeka Bapa dari segala apapun Tuhan Yesus yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami pada saat ini. Dan biarlah Bapa mulai dari pemerintahan, baik Tuhan Yesusku dari Tuhan Yesusku DPR, MPR Tuhan, semuanya melakukan kebijakan-kebijakan yang baik yang daripada-Mu. Karena kami mengasihi mereka Tuhan, karena kami mencintai mereka Bapa, karena Engkau telah memilih mereka untuk menjadi alat-Mu memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk menjadi pembela-pembela masyarakat di tengah-tengah Indonesia ini ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah rencana-Mu yang jadi bagi bangsa Indonesia Bapa, supaya tidak ada terjadi Tuhan Yesusku kinarkis-kinarkis yang buruk Bapa terjadi di tengah-tengah Tuhan Indonesia ini, tetapi kebijakan-kebijakan yang baik. Dan Tuhan Yesusku, di mana Bapa akan terjadi pemilihan yang baru, kami akan masuk ke pemilu Tuhan. Dalam pemilihan presiden nantinya, kami percaya gereja-gereja dapat bertindak mempuasakannya di dalam Engkau Tuhan, supaya orang-orang pilihan yang daripada-Mu itu yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia ini, membawa kepada kesuksesan Tuhan, membawa kepada bangsa Indonesia yang makmur bersama-sama dengan Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau Tuhan Yesus memberkati ya Bapa setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Kami sebagai jemaat-Mu, kami percaya Tuhan, kami yang telah mendengarkan firman-Mu dengan menanggalkan ego kami Tuhan, maka jadilah itu sebagaimana Tuhan Yesus firman-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap apapun pengertian yang kami dapatkan lewat firman-Mu Tuhan, biarlah kami kerjakannya Bapa, supaya tidak si aku lagi yang ada di dalam diri kami ini, supaya tidak kesombongan lagi yang ada di dalam diri kami ini Tuhan, supaya tidak hanya perkataan sia-sia saja yang ada terjadi di dalam mulut kami ini, supaya Tuhan Yesusku, biarlah kemenangan, kesaksian, pemberitaan firman-Mu, penginjilan Tuhan, itu yang jadi bagi kami ya Bapa. Dan kami siap untuk Kau utus Tuhan Yesusku kemanapun Kau Tuhan Yesusku, haleluya Bapa, berikan ke dalam kehidupan kami.
Biarlah kami berhenti Tuhan untuk memperkatakan hal-hal yang tidak seturut dengan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang baik Tuhan. Berbalik dari kejahatan-kejahatan ini ya Bapa. Dan kami dapat mengerjar kedamaian yang ada Tuhan Yesus yang telah Kau berikan Tuhan. Yang telah Kau berikan di kayu salib-Mu bagi kami ya Bapa. Biarlah itu dapat kami kerjakan sebagai umat-Mu. Siapapun kami ini ya Tuhan. Biarlah Bapa kami merendahkan diri hanya di kaki-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan-pekerjaan roh jahat menghalang-halangi bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Menghalang-halangi gereja-gereja siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Lewat setiap doa dan puasa mereka di dalam nama Yesus tidak memiliki hati yang terbeban. Biasa-biasa saja, tinggalkan kami sebagai gereja-gerejanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Menghalangi pemulihan terjadi bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi pemerintahan kami, bagi setiap daerah-daerah yang ada di setiap Indonesia. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Menghalang-halangi kami sebagai gereja juga dapat bertindak. Menanggalkan setiap ego-ego yang ada di dalam diri kami. Dalam nama Yesus, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang hanya menyombongkan diri sendiri. Tinggalkan diri kami di dalam nama Yesus. Tidak mau diubah karena firman Tuhan. Tinggalkan diri kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Semuanya baik Tuhan, semuanya baik di dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami doakan Tuhan, maka itu akan jadi bagi kami ya Bapa. Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak melihat harta, tapi Engkau melihat hati kami pada saat ini yang sungguh-sungguh berdoa di hadapan-Mu. Syukur hanya bagi nama-Mu, mari sama-sama kita berkata amin. kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Kau Allah yang sungguh sangat berharga dan sungguh sangat ajaib. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan. Hari yang baik, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan. Dan kami kembali diingatkan betapa berharganya Tuhan salib-Mu bagi kami. Dan tidak bisa kami nilai dengan apapun. Sungguh hanya Engkau adalah bagian daripada diri kami yang paling berharga. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyingkapkan juga sesuatu hal yang baru. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkuasa memberikan sebuah pengertian yang baik bagi kami. Sehingga apa yang tadinya sulit untuk kami mengerti, melalui firman Tuhan kami bisa mengerti akan sesuatu. Tuhan singkapkan semua yang terselubung. Hanya Roh Kudus saja yang mampu untuk menyingkapkan kepada kami.
Tidak ada firman Tuhan yang terlalu sulit untuk kami mengerti. Seluruh firman Tuhan bisa mengubahkan cara berpikir kami yang lama. Sehingga setelah kami pulang, kami tidak kembali dengan cara hidup kami yang lama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati oleh sesama kami. Dalam nama Yesus, berkati baik saya yang berbicara Tuhan, dan juga setiap umat-Mu yang mendengarkan. Pagi hari ini biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang berbicara bagi kami, untuk menyingkapkan sesuatu, untuk bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Silakan duduk. Kalau ada Bapak Ibu Saudara tadi yang mungkin belum menyalam kiri kanannya, boleh sembari mempersiapkan catatan dan firman Alkitab. Bapak Ibu Saudara boleh menyapa kiri kanannya, katakan selamat datang dan happy Sunday, selamat hari Minggu. Tanyakan kabarnya, apakah saudara dalam keadaan yang sehat-sehat saja, dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi yang sehatkah pagi hari ini? Kondisi yang baik semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah last week, minggu yang terakhir bagi kita di bulan September. Dan September ini kita membahas satu tema yaitu mengenai menanggalkan ego. Minggu 1, 2, 3 kita banyak belajar baik dari apa yang saya sampaikan minggu pertama. Kemudian minggu yang lalu ada Ibu Tobing yang menyampaikan bagi kita mengenai bagaimana untuk menanggalkan ego, bahwa Yesus sangat rindu supaya tubuhnya bersatu, karena kita dinamakan tubuh Kristus kalau kita menjadi satu kesatuan. Dan ego menjadi penghalang akan munculnya sebuah kesatuan. Dan minggu yang lalu juga dikatakan bahwa kebahagiaan kita sebagai umat Tuhan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan kebahagiaan kita juga adalah untuk melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, minggu ini juga ada ibadah padang yang akan kita lakukan pada hari Kamis. Saya percaya kita semua sangat excited karena it's been a long time kita nggak mengadakan ibadah padang. Biasanya kita ada Victory Camp. Saya rasa terakhir kali itu sebelum pandemi. Nah, mengundang semua jemaat yang bisa untuk dapat datang dan kita berkumpul bersama, merayakan kebaikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bermain bersama, dan tentunya kita membawa sesuatu untuk bisa memperbaharui kehidupan kita lebih baik lagi. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut, saya mengingatkan untuk dapat menghubungi pemimpin-pemimpin 4D-nya masing-masing. Sampai bertemu hari Kamis ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kembali akan firman Tuhan. Saya berikan judulnya yaitu untuk tujuan yang lebih besar. Atau for the greater purpose. Untuk tujuan yang lebih besar. Saya percaya bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita semata. Alangkah malangnya kita sebagaimana Yesus berkata kepada seorang kaya, di mana dia mengumpulkan hartanya, dia mengumpulkan di dalam lumbung, dan kemudian dia berkata, hai jiwaku malam hari ini tenanglah, karena malam hari ini, karena untuk tahun-tahun yang akan datang kamu sudah tercukupi akan segala kebutuhanmu. Tapi kemudian Yesus berkata, jikalau malam hari ini nyawamu diambil daripadamu, betapa malangnya nasib orang kaya ini. Sekali lagi saya percaya bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita saja. Bukan hanya untuk sebatas saya sendiri saja. Atau untuk sebatas hal-hal yang saya senangi saja. Ego, sebagaimana kita bahas pada minggu pertama adalah mengenai saya. It's all about me. Gak pernah mau tahu tentang orang lain. Bagaimana supaya pikiran dan perasaan saya cukup. Yang penting saya happy. That's ego. Ego sering sekali mendatangkan hasil yang buruk dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari ketika kita berjalan dengan keinginan kita, berjalan sesuai apa yang kita mau, memang pada waktu melakukannya senang. Karena gak ada yang bisa larang, gak ada yang bisa mengkoreksi kita. Tetapi ketika kita terus berjalan seorang diri, gak bisa mendengar nasihat, gak bisa mendengar masukan, warning, peraturan-peraturan. Dan yang penting apa yang saya senangi, apa yang saya suka. Seringkali justru ego mendatangkan hasil yang buruk di dalam kehidupan kita. Sebaliknya kerjasama mendatangkan hasil yang lebih baik. Boleh katakan sama-sama kerjasama. Ketika kita mengerjakan apa yang kita anggap benar dan apa yang kita mau sendiri, dan kita mengerjakan semuanya seperti yang kita rancangkan saja dan tidak memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja, tidak memberikan ruang juga bagi teman-teman kita, keluarga kita untuk mengkoreksi. Lalu ketika hasilnya datang, ternyata hasilnya tidak sebaik yang saya harapkan. Lalu kita kecewa. Lalu kemudian kita menolak segala kegagalan. Padahal itu semua berawal daripada ego kita. Kita berdengking dalam nama Yesus, gagal, kemiskinan, sakit penyakit, keluar daripada saya. Padahal seringkali itu terjadi karena ego kita. Saya mengangkat sebuah contoh seperti makanan Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mau makan seenaknya saja, semaunya saja. Pantang nampak apa yang enak, gas. Lihat YouTube, lihat media sosial lainnya. Wah ini enak, padahal dia baru makan. Dia makan lagi. Siap makan kemudian, wah gak puas rasanya. Saya harus cari yang manis-manis. Udah kenyang, minum lagi yang manis. Karena sudah kebanyakan makan gula, akhirnya ngantuk. Setelah makan kemudian tidur. Lalu ada yang berusaha melarang dia. Bang, cara seperti itu gak bagus. Tenang aja kau. Sampai hari ini pun masih hidupnya aku. Ada lagi yang menegur. Bang, cara makan seperti itu, cara hidup seperti itu. Lama-lama bang bisa sakit. Tenang saja, darah Yesus membentengi kita. Terus dilakukan. Makan sebanyak-banyak, tidak mau olahraga. Siap makan, ngantuk, tidur, bangun, handphone, gak mau kerja. Akhirnya jatuh ke dalam, ya itu bahasa rohaninya pencobaan. Sakit, sakit, diabetes lah, hipertensi atau apa. Lalu kemudian dalam nama Yesus segala roh penyakit, diabetes, hipertensi, saya tengking. Bukan itu yang perlu ditengking Bapak Ibu Saudara, tetapi egonya kita. Yang mau seenaknya saja. Lalu kita kecewa, kenapa saya sakit ya? Mungkin ini gara-gara Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Kenapa saya sakit ya? Mungkin keluarga saya gak perhatian sama saya. Mungkin keluarga saya menaruhkan terlalu banyak gula dalam minuman saya. Mulai, ini rentetan daripada ego. Tidak pernah mau salah sendiri. Selalu ada kambing hitam yang harus disalahkan. Sudah sakit, lalu kemudian nanti saya minta doa. Pada waktu minta doa orang lain bilang, kan saya sudah ingatkan kamu jangan banyak makan, kamu harus olahraga. Lalu kita menyangka, sudah gak mau didoakan dihakimi pula. Padahal itu berawal daripada ego kita. Sering sekali Bapak Ibu Saudara, ego menjadi sumber daripada permasalahan dalam hidup ini. Seandainya lah kita bisa mendengarkan, membuka telinga kita, and try to listening, try to learning, belajar sesuatu, maka hidup kita pasti lebih baik. Sekali lagi bahwa hidup ini tidak berakhir di lahir baru saja. Setelah kita lahir baru, Ibu Tobing mengatakan minggu yang lalu, pikiran kita perlu diperbaharui. The way we think,
The way we speak, bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita mengambil keputusan, itu perlu diperbaharui. Karena ketika kita lahir baru, roh kita baru, tetapi pikiran kita, tubuh kita belum baru. Kita mesti hari lepas hari memperbaharuinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 8. Saya akan menceritakan kurang garis besar daripada 1 Raja-Raja 12 ini. Bercerita mengenai seorang raja yang menggantikan Salomo, yaitu anaknya yang bernama Rehabeam. Ketika Rehabeam baru menjadi raja, kemudian bangsa Israel dan Yerobeam datang kepadanya. Di mana bangsa Israel mau mengatakan, menyampaikan pendapat mereka, keinginan mereka. Mereka katakan seperti ini, selama ini ayahmu memberikan pekerjaan kepada kami itu besar sekali, berat sekali. Kami tidak mampu lagi, kami tidak bisa lagi. Bangsa Israel katakan, maukah kiranya engkau mengurangilah beban kami. Kalau kau kurangi beban kami akan mengabdi kepadamu. Itulah tawaran daripada bangsa Israel. Tetapi apakah jawab Rehabeam? Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya. Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Pertama sekali Rehabeam sudah berlaku yang benar. Dia meminta nasihat kepada para tua-tua. Dan para tua-tua yang dia minta adalah para tua-tua yang mendampingi ayahnya Salomo. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara, Salomo adalah seorang raja yang bijaksana. Dia penuh dengan hikmat. Kalau rajanya saja berhikmat, tentunya Salomo tidak asal pilih siapa tua-tua yang mendampinginya. Benar begitu ya Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin dia mau dikelilingi oleh tua-tua yang bodoh atau yang takabur atau yang gegabah hidupnya. Dia pasti memilih siapa yang ada di sekitarnya. Step pertama yang dibuat Rehabeam sudah benar. Dia meminta nasihat kepada tua-tua yang bijaksana. Dan mereka menjawab ayat 7. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bapak Ibu, saudara bisa lihat apa yang diminta oleh tua-tua itu. Menjadi hamba rakyat, terus mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Apakah itu hal yang mudah? Tidak. Seorang raja diminta untuk menjadi hamba rakyat. Mengabdi kepada mereka dan menjawab dengan kata-kata yang baik. Ada satu sisi mungkin dalam diri Rehabeam berkata, I'm a king. Saya seorang raja. Why I supposed to do? Kenapa saya harus buat seperti itu? Kenapa saya harus berkata baik-baik sama mereka? Saya raja. Saya kan raja. Kenapa saya harus menjadi hamba mereka? Justru harusnya mereka yang menjadi hamba saya. Tapi kalau kita perhatikan ayat 7 ini Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Bahwa barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan.
menjadi yang terkecil dari antaramu. Perhatikan apa yang dijawab oleh para tua-tua ini adalah sebuah jawaban yang bijaksana. Sebuah nasihat yang menjamin pemerintahan Rehabeam berjalan dengan baik ke depannya. Tetapi sayangnya nasihat ini bertentangan dengan egonya Rehabeam. Lalu kemudian Rehabeam mencari nasihat dari siapa? Dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Dia mencari nasihat dari orang-orang yang kurang berpengalaman. Dan Rehabeam memutuskan untuk mengikuti nasihat orang-orang muda tersebut. Karena apa? Karena lebih cocok dengan egonya. Katakan sama-sama, lebih cocok dengan ego. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 19 berkata seperti ini. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah awalnya. Inilah the beginning of the story. Perpecahan yang terjadi pada kerajaan Israel. Lihat bagaimana pilihan yang dibuat Rehabeam untuk mengikuti egonya. Menghancurkan satu bangsa. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sadar atau tidak sadar, setiap kita mengerjakan ego kita, selalu ada collateral damage. Selalu ada kerusakan yang lebih luas yang ditimbulkan. Seringkali melakukan ego menyenangkan kita, tapi menyakiti sekeliling kita. Saya ulangi, seringkali ketika kita melakukan ego kita, menyenangkan diri kita, tapi menyakiti sekeliling kita. Ada amin? Tapi setiap kali kita mengerjakan nasihat, setiap kali kita meletakkan ego kita, kita menyakiti diri kita, tapi kita menyenangkan bagi orang sekeliling kita. Amin. Pilihan selalu ada di dalam diri kita. Itu yang dikatakan minggu yang lalu, bahwa untuk memperbaharui pikiran ini bukan tiap tahun, tetapi tiap dasawarsa, tiap ingat, tiap malam tahun baru, katakan kiri kanannya, tiap saat. Ya katakan juga, saya juga masih berusaha kok. Support saya ya guys. Seperti apa? Comment, like, and subscribe. Bilang sama sebelahnya, support saya juga ya, karena saya pun mau berusaha untuk mematikan ego saya. Gitu. Ya. Support saya ya, jangan jatuhkan juga mental saya untuk saya mau matikan ego saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengerjakan nasihat, itu memang menyakitkan bagi diri kita, tapi menyenangkan bagi sekeliling kita. Pilihan bagi kita, apakah hidup ini tentang diri kita sendiri, atau ada the greater purpose, ada tujuan yang lebih besar yang mau kita kerjakan di dalam hidup ini. Pilihan untuk mengikuti pikiran dan perasaan sendiri atau ego seringkali menjadi awal dari sebuah perpecahan. Lalu kemudian kita datang sama Tuhan dalam nama Yesus, segala perpecahan, perselisihan, konflik, ketidakharmonisan tinggalkan keluarga saya. Padahal sebenarnya itu bermula dari egonya kita. Ego dan kebenaran akan selalu bertolak belakang. Ego dan kebenaran sayangnya tidak pernah sejalan. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup
sesuka hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. 3 kali Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa keinginan jasmani berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Yang kedua kali dia katakan lagi bahwa keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Dan 3 kali dia kemudian katakan keduanya saling bertentangan. Keduanya tidak pernah sejalan. Kalau satu ke kiri maka satu lagi ke kanan. Kalau ego kita choose the left side, memilih yang ke kiri, roh kita seringkali memilih ke kanan. Ego kita seringkali membawa turun, tetapi roh kita membawa untuk naik. Selalu bertentangan. 3 kali dia katakan untuk menekankan betapa bertentangannya ego dengan kebenaran. Jadi kalau kita katakan kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, seperti yang disampaikan juga pada minggu-minggu sebelumnya, kalau kita katakan kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau menjadi pelaku firman, pertama sekali kita mesti lepaskan ego kita. The most important thing, bahwa kita mesti lepaskan ego. Karena kita tidak bisa mengerjakan kebenaran sembari menghidupkan ego kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memutuskan untuk berjalan di dalam ego, kita sudah gagal untuk melakukan kebenaran. Lalu Paulus berkata, dan keduanya ada di luar diri kita. Bukan, tetapi ada di dalam diri kita. Dia bukan ada di luar kita. Sehingga kalau sudah di luar ya kita akan nggak peduli ya, dia kan sudah di luar kita. Tapi permasalahannya keinginan roh dan keinginan daging sama-sama ada di dalam diri kita. Sama-sama ada di dalam kehidupan kita. Wow, tentunya keduanya akan saling apa? Bertentangan. Tarik-menarik seperti tarik tambang. Who will be the winner? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Minggu lalu juga disampaikan bahwa kita pasti bisa mengalahkan ego kita. Ibu Gembala juga katakan, Ibu kita pasti bisa, kita pasti mampu untuk mengalahkan ego kita. Dengan merendahkan hati. Tergantung siapa yang kita beri makan setiap harinya. Kalau setiap hari yang kita pilih menyenangkan ego kita, sudah pastilah ego kita yang semakin besar, semakin kuat. Tetapi kalau roh kita yang terus kita latih, yang terus kita pilih, maka roh kita yang akan semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus berkata, karena keduanya ada dalam diri kita, kamu gak bisa pelin-pelan, kamu gak bisa hidup sesuka hati. Hari ini roh, besok daging, lusa roh, 3 hari lagi daging. Kalau begitu caranya, kamu akan bingung menjalani hidup ini. You have to choose. Kamu harus memilih. Apakah mau hidup di dalam ego atau hidup di dalam roh? Sekali lagi, kita tidak bisa hidup sesuka hati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak bisa hidup sesuka hati, kita perlu belajar untuk menghargai dan mencintai nasihat. Supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kita perlu belajar untuk menghargai. Respect dulu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu menghargai? Karena nasihat tidak selalu datang dari orang yang lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang nasihat datang dari orang yang lebih kecil daripada kita. Orang yang lebih kurang daripada kita. Bagi para orang tua, seringkali juga nasihat gak selalu datang dari orang tuanya orang tua. Tapi kadang bisa datang dari anak-anak di dalam keluarga itu. Bagi mereka, bagi Bapak Ibu Saudara yang berlebih dalam materi, orang yang lebih kaya,
Seringkali nasihat nggak datang dari orang yang lebih kaya daripada kita, tapi bisa datang dari orang yang lebih miskin daripada kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertalenta, yang punya banyak talenta, let's say 5 talenta. Nasihat tidak selalu datang dari orang yang punya lebih dari 5 talenta. Kadang-kadang itu datang dari mereka yang punya 1 talenta. Jadi setiap kali nasihat datang, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menghargai, respect kepada mereka yang memberikan nasihat. Caranya adalah simple, tidak berbantah-bantahan. Baru mereka mukadimah, baru kata pembuka, udahlah Kak, aku lagi bad mood. Belum lagi masuk ke inti pembicaraan. Masih baru, apa kabar Bu? Sudah lama nggak lihat beribadah. Sudah Kak, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu. Ya, Kakak nggak tahu hari-hari yang sedang kulewati. Ya sudah. Baru basa-basi, belum lagi ngomong. Belum lagi nanya kenapa, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan Kak. Baru ada yang nanya, Bang kenapa kok akhir-akhir ini agak murung ya? Ada masalah keuangan. Bro, bukan waktu yang tepat bro. Ini di gereja, kita hargai hadirat Tuhan saja. Haleluya. Belum lagi dia bicara untuk menegur kita sudah menolak, kita sudah tidak menghargai datangnya sebuah nasihat. Setelah kita menghargai, baru kita belajar untuk mencintai nasihat. Kalau kita nggak menghargainya, kita nggak akan bisa mencintai nasihat. Sama-sama katakan menghargai dan mencintai nasihat. Orang yang masih memegang egonya akan sangat sulit untuk menerima nasihat. Dan oleh sebab itu mereka akan sangat sulit untuk menerima dan melakukan kebenaran. Berapa banyak sih kita yang suka untuk dinasehati? Biasanya makin tinggi pencapaian kehidupan kita. Seringkali kita makin susah menerima nasihat. Tapi kadang ada yang makin jatuh, makin susah juga terima nasihat. Tidak selalu orang yang sedang meningkat lebih sulit menerima nasihat. Kadang ada yang lebih jatuh, dia sedang terpuruk di dalam. Mereka pun sulit menerima nasihat. Bapak Ibu Saudara, ada yang melihat sebuah video di Instagram yang ada sebuah truk yang jatuh di sekitaran Lembah Anai. Nah, kalau nggak ada nanti siap ibadah bisa cari, jangan sekarang ya. Nanti siap ibadah boleh cari, tanya sama siapa yang punya. Ada satu truk yang mengangkut minyak dan kemudian truk ini remblong dan mengalami malfungsi, gagal fungsi. Dan truk ini sedang, kalau kita lihat di videonya, dia sedang berjalan atau bergerak menuju jurang. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di video itu, ada supirnya yang sedang berusaha meloloskan diri. Dan ada beberapa video amatir, ada beberapa sudut daripada video amatir, dan setiap video yang saya lihat semuanya serba berteriak. Mengatakan, Pak cepat Pak cepat Pak, udah teriak-teriak gitu. Awas Pak, hati-hati. Semakin mobil itu, truk itu semakin dekat dengan jurang, semakin orang berteriak. Pak cepat keluar. Akhirnya sesaat sebelum mobil itu masuk jurang, supir pun berhasil meloloskan diri. Dan supirnya menjadi selamat. Saya tidak mendengar di dalam video itu berkata seperti ini. Pak santai saja Pak. Di dalam, pelan-pelan Pak supir. Di dalam saja, easy, santai. Gak usah keluar Pak, dalam saja. Makin truk itu bergerak menuju jurang, yang lain bilang, santai Pak, nanti Bapak jatuh kami tolong. Santai saja. Tidak ada yang berkata seperti itu. Semua orang bersorak, berusaha untuk memberikan semangat bagi supir itu dan menyadarkan dia, kamu harus segera keluar dari situ. Kalau enggak kamu bisa mati bersama dengan jatuhnya truk itu. Seandainya truk itu adalah kehidupan kita. Dan hidup kita sedang berjalan menuju sebuah kesalahan berulang kali.
dan sedang berusaha menuju sebuah hasil yang buruk. Bukankah ada banyak orang yang akan bersorak untuk memanggil kita kembali? Ataukah kita harapkan, gak apa-apa bang, terus saja, jangan berhenti, lakukan saja kesalahannya, santai saja, masih ada hari esok. Gak hari ini bertobat, besok bertobat. Itukah yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara? Bukankah kita berharap bantuan daripada orang lain? Dan semakin kita dekat dengan jurang, semakin orang berusaha berteriak memanggil kita kembali. Hei, ini sudah salah. Ini sudah tidak benar. Bayangkan, saya terbayang gini, supirnya manggok di dalam. Saya tidak mau keluar. Biar saja, saya yang belongkan remnya truk ini. Orang sudah teriak-teriak, apa kamu? Terus dia tutup kaca jendelanya. Bye-bye, dia bilang. Apa yang akan terjadi? Bisa bayangkan dia dada-dada. Apa nggak dengar katanya. Kurang kenceng. Padahal yang di luar sudah berteriak, Pak supir ini semua jatuh. Apakah hidup kita akan kita buat seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ini sudah ada yang salah misalnya. Dalam keluarga kita, cara kita menjalankan usaha, cara kita misalnya mendidik anak-anak, cara kita menghormati orang tua, ada yang salah. Cara kita belajar, cara kita mengerjakan ujian ada yang salah. Cara kita memanajemen keuangan ada yang salah. Lalu ada yang menegur kita, apakah kita tutup jendela rapat-rapat? Enggak dengar kak, kurang kenceng kakak ngomong. Itukah yang mau kita lakukan? Ataukah justru kita berusaha untuk membuka hati kita, buka jendela kehidupan kita, dan biarkan mereka berbicara dan mengkoreksi kehidupan kita? Pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Pilihan kita. Akankah kita berdiam di dalam zona nyaman yang disebut ego? Ataukah kita mau keluar dan menyelamatkan yang tersisa? Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Tubuh Kristus akan semakin kuat bila yang berkumpul adalah orang-orang yang siap menanggalkan ego dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Efesus 2 ayat 19 sampai 20, mari kita baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja, tubuh Kristus bukan terdiri dari orang-orang asing. Tubuh Kristus tidak terdiri dari para pendatang. Tapi tubuh Kristus terdiri dari kawan sewarga, dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang namanya keluarga tidak ada yang diam-diaman. Yang namanya keluarga tidak ada yang hidup sesuka hatinya. Sebuah keluarga yang masing-masing anggota keluarganya hidup sesuka hati, sudah pasti keluarganya mudah untuk hancur, pecah, konflik. Tetapi kalau ada peraturan dan budaya yang dihidupi dan dikerjakan oleh keluarga itu, maka keluarga itu akan semakin baik, semakin dewasa, semakin matang, semakin kuat. Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau tubuh Kristus isinya orang-orang asing, maka tidak ada nasihat dalam tubuh Kristus. Hiduplah sesuka hati kita. Tapi Yesus berkata, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, bahwa tubuh Kristus bukan terdiri dari para pendatang, tapi terdiri dari keluarga Allah. Terdiri dari murid-murid Bapak Ibu Saudara. Bukan terdiri dari orang-orang asing. Kalau tamu, kalau orang asing, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kalau orang asing, lempeng-lempeng saja.
Easy aja, bebas mau ngapain ya kan? Seperti tamu dalam rumah kita. Kita layani mereka, kita layani terus selama mereka di rumah kita. Tetapi kalau keluarga, pasti ada koreksi. Setan tahu bahwa dia tidak bisa menguasai gereja. Karena Yesus sudah berjanji bahwa dia mendirikan gerejanya di atas batu karang yang kokoh. Dan bahwa alam maut tidak akan pernah menguasai gereja Tuhan. Namun setan dapat menipu orang percaya. Sehingga membuat mereka merasa asing satu dengan yang lain. Dan hanya sebagai pendatang dalam gereja. Sebagai apa? Sebagai pendatang dalam gereja. Dan akhirnya posisi seperti ini membuat gereja berkumpul tetapi tidak bersatu. Mereka berkumpul tapi tidak bersatu. Setan dapat menipu pikiran kita, berkata, ya sudahlah, makin dalam kamu ikut Tuhan, makin dalam kamu melayani, sepertinya makin banyak koreksi. Sepertinya makin banyak nasihat. Sudahlah, cukup sajalah kamu sebagai pendatang saja, kayaknya lebih enak. Kayaknya lebih nyaman. Sudahlah, kamu cukup sebagai tamu saja di dalam gerejamu. Kamu gak usah melayani. Demikian juga di keluargamu. Toh kamu kan juga seorang ibu. Tahu kok orang kamu ibu, udah beranak. Tahu kok. Udah gak usah repot-repot lah kalau kamu suntuk dengan keluargamu, gak usah repot-repot. Udah anggap aja kamu tamu di keluargamu, mau apapun terserah, lempeng saja. Setan akan berusaha menipu kita, membuat kita merasa asing di tempat di mana Tuhan titipkan kita. Dan dengan cara itu, setan berharap gereja tetap berkumpul, tetapi tidak bersatu. Tapi sekali lagi, kita memilih untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Yang walaupun kita tidak sedang berkumpul, tetapi kita bisa bersatu dimanapun kita ada. Satu tujuan, satu hikmat, satu roh, satu kasih, satu pengetahuan yang berasal daripada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Gereja bukan tentang kumpul-kumpul, gereja tentang sebuah kesatuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun tangan saya tidak bisa mengatakan, bye-bye, saya mau pisah dulu sementara waktu, mau liburan panjang guys. Gak bisa. Bagaimanapun dia tetap melekat kepada badan saya. Demikian juga kita, sebentar lagi mungkin kita akan berpisah secara fisik. Tapi biarlah kita tetap bersatu untuk meninggikan kemuliaan Tuhan. Nah bagaimanakah cara saya, bagian terakhir sebelum kita menutup firman Tuhan. Bagaimanakah cara saya untuk menanggalkan ego pribadi saya. Bagaimana cara saya menanggalkan pikiran dan perasaan saya sendiri. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah dengan hidup bersama. Sama-sama katakan hidup bersama. Amsal 18 ayat 1 berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang selalu sendiri, dia hanya peduli kepada keinginannya. Ketika dia masuk ke dalam sebuah komunitas, dia akan membenci pertimbangan. Dia tidak suka dengan nasihat. Kita belajar menanggalkan ego justru melalui masuk di dalam komunitas. Dan belajar untuk hidup bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan kita. Apa? Yang berbeda. Kalau hidup dengan orang yang sama, itu lebih mudah. Tetapi hidup dengan orang yang berbeda is another story. Itu cerita lainnya Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa gereja bukan terdiri dari angels, para malaikat. Gereja terdiri dari mantan pendosa. Ya, itu sudah langsung straight to the point ya. Saya tadi mau bilang manusia sebenarnya. Tetapi mantan pendosa, itu just straight to the point. Langsung tajam sekali. Ya, sudah. Ya betul, gereja terdiri dari mantan pendosa. Ada banyak pikiran, ada banyak perasaan di dalam gereja. Karena semua orang memiliki pikirannya masing-masing, memiliki perasaannya masing-masing. Nah justru kita belajar untuk menanggalkan ego ketika kita masuk dalam komunitas.
Kita tidak bisa belajar menanggalkan ego bila hidup sendiri saja. Dan hanya mau bergabung dengan kelompok, dengan kepentingan tertentu saja. Hanya bergabung dengan mereka-mereka yang sama kepentingannya. Di dalam kelompok yang seperti itu, kita nggak bisa belajar menanggalkan ego. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Karena tantangan utama di dalam hidup bersama bukanlah tentang status sosial. Tantangan utama bukanlah tentang harta kekayaan. Tetapi tantangan utama adalah tentang pikiran dan perasaan masing-masing orang. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, jangan kenakan perasaan dan pikiranmu masing-masing. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Supaya kamu satu pikiran, satu perasaan. Jangan mudah baper di dalam perbedaan yang terjadi. Ada yang tidak ngerti baper, Bapak Ibu Saudara? Bawa perasaan. Jangan mudah baper. Sikit-sikit baper. Dramatis gitu. Melankolis. Senggol sikit rapuh gitu. Kayak gelas retak. Karena perasaan yang terlalu dibawa-bawa seringkali membuat masalah lebih berat daripada faktanya itu sendiri. Sekali lagi, perasaan seringkali membuat masalah lebih berat daripada faktanya sendiri. Contoh, faktanya adalah kita ditegur. Kak, jangan lupa ya, hari Minggu nanti jangan terlambat ya datang. Itu simple ya. Gak ada yang ini kan. Biasa aja kan. Tapi kalau orang bawa perasaan, kakak gak ngerti apa yang aku rasakan kak. Suamiku belum kuurus, anak-anakku lagi. Belum lagi anak-anakku yang nomor 3, anakku yang nomor 3. Lama kali bangunnya. Udah disepak, disiram, digerek, enggak juga bangun. Kakak tahu kak, jauh kali rumah kami. Cobalah kakak sehari aja merasakan apa yang kurasakan. Lalu kemudian mulai muncul tipuan. Lihatlah kan, pemimpin 4Dmu gak mengerti tentang kamu. Dia gak bisa rasakan apa yang kamu rasakan. Coba bilang sama dia, kak sehari saja kita berganti posisi. Dramatis. Padahal hanya tentang jangan terlambat ya kak datang ibadah minggu. Jangan terlambat ya bu ibadah minggu. Tapi karena bawa perasaan jadi kemana-mana. Padahal hanya tentang waktu saja. It's just a simple thing. Tetapi pikiran kita, perasaan kita mulai menambah bumbu-bumbu. Dulu kau gak ditegur kan? Lihat tuh, semakin lama kok jadi semakin banyak teguran. Terus kita merasa iya juga ya. Padahal itu hanya hal yang biasa. Sama-sama katakan itu hal yang biasa. Gak ada yang perlu dihebohkan Bapak Ibu Saudara. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang perlu dihebohkan daripada itu. Tetapi perasaan kita seringkali membuat masalah lebih berat daripada seharusnya. Oleh sebab itu, mari kita tanggalkan pikiran dan perasaan bila kita mau hidup bersama. Dan kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak hidup bersama-sama. Tidak ada pertumbuhan terjadi pada orang yang sebatang kara. Ketika kita masuk dalam komunitas, di sana awal yang baik terjadinya pertumbuhan. Cara yang kedua adalah dengan hikmat. Sama-sama katakan, hikmat. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri,
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus mengirimkan menotis, maksudnya merasakan ada sesuatu yang perlu dia tegur dari jemaat yang berada di Roma. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat tetapi tidak memiliki pengertian yang benar. Apakah yang dimaksud pengertian yang tidak benar? Yaitu mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kenapa mereka tidak mengenal kebenaran Allah? Karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sekali lagi, ego selalu bertentangan dengan kebenaran. Jadi kalau di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam komunitas di mana kita ada, kita berusaha menegakkan ego kita sendiri, maka sudah pasti firman Tuhan tidak bisa memerintah di sana, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa memerintah di sana. Hikmat yang benar itu datangnya dari atas, yaitu Allah, sumber segala hikmat. Semakin kita berusaha membenarkan diri, sebenarnya kita semakin jauh dari kebenaran. Dan semakin kita berusaha membenarkan diri, seringkali kebodohan kita semakin dinyatakan. Semakin kita membenarkan diri, semakin jauh dari hikmat. Cara hidup yang seperti ini justru akan menunjukkan betapa bodohnya kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Karena kebenaran bukan datang dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan Yesus saja. Hikmat datang lebih dari mendengarkan ketimbang dari berkata-kata. Amsal 18 ayat 13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ada yang seperti ini? Tidak ada pastinya. Kalaupun ada, kita berusaha lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Adakah yang seperti ini yang orang belum lagi ngomong dia sudah jawab aja. Baru satu orang bicara, sudah 1000 keluar dari mulutnya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dengar dulu, supaya kita bisa menghargai dan mencintai nasihat. Hikmat justru datang dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar tuntunan Roh Kudus. Mendengarkan mereka yang lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman dari kita. Mendengarkan apa? Mendengarkan pengalaman pribadi kita. Bagaimanapun kita punya pengalaman, bukan Bapak Ibu Saudara? Ada pengalaman yang benar, ada pengalaman yang salah. Pengalaman yang benar kita teruskan, pengalaman yang salah kita perbaiki, supaya kita tidak salah lagi ke depannya. Tidak ada kita yang terlalu tua untuk belajar tentang hikmat. Tidak ada kita yang terlalu kaya untuk belajar tentang hikmat. Tidak ada kita yang terlalu pintar untuk belajar tentang hikmat. Belajarlah mendahulukan untuk mendengar. Dan untuk bisa mendengar, kita perlu menanggalkan ego kita. Karena kalau ego kita duluan kita pasang, kita akan lihat-lihat siapa yang mau kita dengar. Dia lebih kaya gak dari saya ya? Dia lebih cantik gak ya? Dia lebih pintar gak? Dia lebih hebat gak daripada saya? Kalau dia tidak lebih daripada saya, udah gak usah ngomong. Akhirnya kita kehilangan momen untuk mendapatkan hikmat dari sebuah nasihat. Belajar untuk mendengarkan. Semakin kita mendengar, semakin ego kita tanggalkan. Yang ketiga, belajar untuk memposisikan diri. Lukas 14 ayat 10 sampai 11. Suatu ketika Yesus sedang diundang ke dalam sebuah perjamuan kawin dan kemudian di dalam perjamuan kawin itu Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong
untuk mencari tempat VIP. Very important person. VIP place. Banyak orang berebut kursi yang terdepan. Yesus melihat sebuah fenomena ini dan dia kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Lukas 14 ayat 10 sampai 11. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Posisi. Di ayat sebelumnya, Yesus berkata seperti ini. Jangan kamu datang, lalu kamu ambil posisi paling depan. Kamu merasa kamu yang paling penting. Kamu merasa kamu yang punya acara itu. Kamu merasa kalau bukan kamu, acara itu gak berlangsung dengan baik. Dan kamu mengambil posisi paling depan. Jangan nanti tuan rumahnya datang bilang gini, brother, masih ada yang lebih penting dari brother. Brother ke belakang dulu. Maka sudah pasti kita akan lihat, ada yang lihat saya mundur enggak? Kalau perlu cari jalan bawah tanah supaya enggak ada yang lihat kita mundur ke belakang. Ayat 10 berkata, kalau kamu datang, lebih baik kamu duduk di belakang dulu. Anggap diri kamu enggak penting. Anggap diri kamu paling rendah dari segalanya. Kamu duduk di sudut-sudut dulu. Ini bukan dalam arti harafiah ya. Lalu kemudian minggu depan ada jemaat datang duduknya paling sudut. Sudut sekali. Sampai sudut mana lagi tuh? Atau di belakang tirai. Gitu. Ini bukan dalam literally, dalam arti harafiah. Tapi Yesus katakan kalau kamu datang, jangan anggap diri kamu penting. Anggap kamu yang gak penting dulu. Supaya nanti tuan rumahnya datang. Brother, tempat itu untuk brother loh. Ke depan yuk. Nah, maka kita pasti akan berjalan dengan daripada kita duduk di depan, lalu kita merasa penting, padahal kita tidak penting. Dan kita menjadi malu. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri, justru ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, justru dia akan direndahkan. Ego, posisi yang lebih tinggi, justru seringkali merendahkan kehidupan kita. Dan sebaliknya, nasihat, kita rasa saya dinasihati, saya sedang direndahkan. Seringkali nasihat justru yang membawa kita naik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nasihat bukan untuk merendahkan kita. Koreksi datang bukan untuk merendahkan kita. Justru dengan memposisikan diri lebih rendah, kita akan ditinggikan. Memposisikan diri lebih rendah bukan berarti pada faktanya kita lebih rendah dari mereka. Tapi bagaimana kita memilih untuk tetap rendah hati, walaupun posisi kita sebenarnya lebih baik daripada mereka. Ini tentang kerendahan hati. Amsal 13 ayat 7 berkata ada orang yang berlagak kaya, tapi tidak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tapi hartanya banyak. Ego tidak hanya masuk dari titik hebatnya kita. Seringkali ego masuk dari titik lemahnya kita. Mereka menjadi hidup berpura-pura untuk menutupi kelemahannya. Pura-pura hebat, pura-pura baik, pura-pura pintar untuk menutupi kebodohannya. Padahal pada dasarnya mereka sebenarnya bodoh. Pura-pura. Dan cara hidup berpura-pura seperti ini justru mendatangkan malu kepada diri mereka sendiri. Sekali lagi ego tidak selalu masuk dari titik hebatnya kita. Ego bisa masuk dari titik lemahnya kita. Itu sebabnya mereka yang berani dikoreksi kelemahannya, egonya akan semakin ditanggalkan dan mereka akan semakin ditinggikan. Menanggalkan kelemahan, mengakui kelemahan, mau dikoreksi, itulah start daripada Tuhan bisa mengangkat hidup kita lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Last point, yang keempat, kasih. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Itu tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 1-2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergema rincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan, dalam 1 Korintus 13 ayat 1-2, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wow, hebat enggak? Hebat. Ada yang bisa berkata-kata semua bahasa manusia? Nah, ya, kalau saya pribadi ya, Inggris, Indonesia, ya si Malungun bisa dikit. Minang oke lah. Chinese yang gak usah ditanya, nggak bisa maksudnya. Ya. Jepang di luar kepala, betul-betul di luar kepala maksudnya. Gak ada sama sekali. Gak semua bahasa saya kuasai. Tapi Paulus berkata, sekalipun kamu menguasai semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat. Manusia aja gak terkuasai, ini malaikat lagi. Lalu dikatakan ayat 2, sekalipun kamu punya karunia bernubuat, bisa menyampaikan tentang hal yang akan datang, vision, dan mengetahui segala rahasia. Wow, segala rahasia. Dia tahu semua rahasia. Rahasia tetangganya, rahasia dapur orang, rahasia sepupunya. Dia tahu semua rahasia. Rahasia gereja, ya. Oh, dia tahu aib-aibnya lah katakan. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Semua pengetahuan, ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan olahraga, semua pengetahuan dia tahu. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bukan iman yang kecil ya, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jangankan memindahkan gunung, kadang-kadang memindahkan masalah sendiri aja masih gagal kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini memindahkan gunung. Tapi Paulus membandingkan, jikalau kamu memiliki semua itu, tetapi tidak mempunyai kasih, kamu sama sekali tidak berguna. Kristus mencari gerejanya yang berguna, tubuhnya yang berguna. Yohanes 15 berkata, setiap carang ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya dan kemudian dibuang ke dalam api. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, yang bisa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa kalbu juga mungkin dia bisa. Tuhan tidak cari yang seperti itu. Tuhan tidak cari orang yang bisa punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, orang yang bisa bernubuat. Tetapi dia mencari orang yang mau menanggalkan egonya dan melakukan kasih. Karena kasih membuat hidup kita berguna. Tuhan tidak cari orang yang hebat, tetapi dia cari ranting yang berbuah. Ranting yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Apa gunanya kita memiliki seluruh kelebihan, tetapi hanya untuk diri kita sendiri? Apa gunanya orang sanjung kita? Apa gunanya orang puji kita, orang applause kita? Apa gunanya orang appreciate kita? Tetapi hidup kita tidak berguna bagi siapapun. Even bagi keluarga kita pun kita tidak berguna. Sekali lagi, dengan kita menanggalkan ego, kita akan dipakai Tuhan untuk berguna bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada kita yang punya beberapa konsep, saya harus kaya dulu, baru saya bisa bagi-bagi sama orang miskin. Saya harus pinter dulu, ujian saya mesti 100 dulu, baru saya bisa ngajari orang lain, saya bisa bantu mereka. Enggak. Tuhan katakan, belajar mengasihi, hidup kamu akan berguna. Lakukan semuanya atas dasar kasih. Lakukan semuanya bukan dengan berbantah-bantahan. Lakukan semuanya sama seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan hidup kita menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Kami bersyukur karena Engkau mengajari kami sesuatu hal pada pagi hari ini. Sehingga kami mau dan bisa untuk menanggalkan ego kami. Saya percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu itu yang membantu kami untuk menanggalkan ego kami. Pagi hari ini kami diajari bahwa dengan hidup bersama, bahwa dengan hikmat, dengan belajar memposisikan diri lebih rendah, dan dengan mengaplikasikan kasih, itulah cara kami untuk menanggalkan ego kami. Roh Kudus bantu gereja ini untuk bisa menjadi gereja yang menanggalkan egonya dan bisa menjadi saksi Kristus. Ampuni kami bila kami sempat hidup dan memilih di dalam ego. Dan kami berdoa supaya ke depannya kami memilih untuk hidup mempermuliakan Tuhan, menanggalkan ego kami, mengenyampingkan pikiran dan perasaan kami, dan mengutamakan hanya pikiran dan perasaan Kristus saja. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong setiap gerejamu untuk bisa hidup di dalam pikiran dan perasaan Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Haleluya. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih, kuasa, kesembuhan, buat kehadiran-Mu, buat pujian, buat pelayanan, buat ibadah. Semua kerohanian yang sudah Engkau berikan bagi kami dari awal sampai selesai. Semua kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami bersyukur buat Roh Kudus yang siap mengajari dan menuntun kami. Sehingga setiap pribadi dapat kuat dan sanggup menanggalkan egonya. Inilah umat-Mu Tuhan. Umat yang mengasihi-Mu. Umat yang peduli. Umat yang penuh kasih. Umat yang rindu selalu melayani Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Umat-Mu setia berdoa, baik itu buat gereja, baik buat saya sebagai gembala, buat Philip, Ribka, Markus, dan Eunike, buat ministry, buat pelayan-pelayan, bahkan umat-Mu sampai pada saat ini setia berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara. Dan kami umat-Mu adalah umat pilihan-Mu, berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami pada saat ini. Kami tidak lagi takut melakukan firman-Mu. Dan kami tidak lagi takut berdoa. Baik untuk diri kami, baik untuk orang lain. Karena itu adalah satu tugas yang Kau berikan bagi kami. Hal yang penting yang perlu kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Philip dan memberikan kepadanya terus karunia, baik hikmat, pandangan-pandangan yang baru, dan Tuhan yang memakainya sehingga dia dapat membawa generasinya kepadamu. Tuhan juga memberkati Ribka, Markus, dan Eunike. Tuhan juga memberkati ministry, dan Tuhan juga memberkati seluruh yang melayani pada hari ini, dan mereka sungguh-sungguh telah memberikan hatinya kepadamu Tuhan.
Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan ada Ibu Tobing bersama dengan kami. Dan dia sudah memberkati kami, pelayan-pelayanmu dan gereja ini. Baik juga Tuhan memberkati lewat firman-Mu, firman Tuhan yang dia sampaikan di kebaktian kedua, dan umat-Mu yang tidak sempat beribadah pada kebaktian pertama. Mari jamah hati mereka Tuhan, karena perlu mereka mengenal Engkau dan mendengarkan firman-Mu lewat firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, sama-sama kami Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kami tetap tekun berdoa, meminta kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhanlah yang memberikan kepada mereka pandangan yang baru, baik pengetahuan dan pengertian, dan mereka siap Tuhan menata ulang kembali negara kami ini, sehingga negara kami ini maju dan bertumbuh dan dibangun sebagaimana Engkau rencanakan bagi negara kami ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, Tuhan Yesus memberkati kami, tibakan kami dengan selamat, darah Yesus membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat, udara, celaka, tabrakan, tinggalkan perjalanan kami, tinggalkan kami, sakit penyakit parah juga di dalam nama Tuhan tinggalkan kami, baik gangguan paru-paru, baik itu kanker, tumor, sakit jantung di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar Costa Beribu, tinggalkan kami, jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus, dan mari kita pandang tetap kepada Tuhan. Mari kita bergumul bersama dengan Tuhan, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa kita dapat meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kembali kami ingatkan, hanya pada minggu ini di tanggal 28 September kita akan melakukan ibadah padang. Bagi jemaat yang ingin berkumpul di GKI, kita berkumpul jam 7 atau bisa langsung ke lokasi